Ya, kali ini kita akan membuat suatu geodatabase. Geodatabase itu sendiri merupakan basis data yang mempunyai referensi geografis. Kenapa mesti membuat geodatabase? Dengan adanya geodatabase, kita akan lebih mudah dalam mengorganisasi file yang dibuat. Dan untuk beberapa analisa, kadang hanya bisa dilakukan pada file yang ada pada geodatabase. Di geodatabase itu, kita bisa membuat table, feature class, feature dataset, relationship classes, topologi, raster dataset, raster katalog, maupun toolboxes. Caranya itu kalian hanya perlu membuka ArcCatalog. ArcCatalog ini otomatis akan terinstall apabila kalian menginstal ArcGIS Desktop. Ini adalah sandingan dari ArcMap. Pertama-tama, kalian cari folder connection. Di folder connection itu, jika belum ada file atau folder tempat ingin kalian membuat geodatabase, kalian bisa klik kanan, kemudian connect to folder, kemudian cari. Di sini saya sudah ada, di sini akan saya simpan di folder block. Kemudian bagian data, nah di bagian data ini saya klik kanan, kemudian new. Di sini ada file geodatabase dan personal geodatabase. Di sini ada juga save file. Nah, kenapa bukan save file? Apabila kita menggunakan save file, dia otomatis akan terpisah seperti ini. Batas admin, administrasi kecamatan, Kota Makassar, ini banyak kan? Jadi susah ngaturnya. Nah, dengan membuat file geodatabase, ini akan mempermudah kita mengorganisir data. Nah, apa bedanya file geodatabase sama personal geodatabase? Untuk personal geodatabase itu biasanya digunakan orang yang ingin menghubungkannya dengan Microsoft Access. Jadi di sini kita hanya untuk penggunaan biasa, kita gunakan file geodatabase. Tinggal klik. Nah, muncul. Di bagian data akan muncul new file geodatabase. Ini kita bisa ubah namanya, rename atau klik F2. Kita ubah namanya jadi Kota Makassar. Saya menggunakan Kota Makassar karena di video kali ini saya akan mencoba untuk mengorganisir data ini semua. Nah, di file GDB ini kan masih kosong. Ini kita bisa buat feature dataset, feature class, table, relationship class, raster katalog, raster dataset, mosaic dataset. Nah, antara feature dataset dan feature class, feature dataset ini dia semacam suatu grup, sedangkan feature class ini adalah single. Contoh, kita buat feature dataset. Kita berikan nama administratif. Next. Nah, kita tentukan
koordinat sistemnya. Contohnya kita gunakan WGS 84. Kita next. Tidak usah, karena di sini tidak ada jantung set, nilai Z atau ketinggian. Cuma XY. Dan next. Ini next. Finish. Nah, jadi di sini bisa terbentuk lagi administratif. Di administratif kita bisa buat feature class. Feature class itu bisa berbentuk polygon, bisa line, point, multi-point, dimension, rotation. Ini sistemnya sama dengan membuat file save file. Nah, bedanya tadi jika kita menggunakan ini feature class, contohnya langsung, artinya dia langsung datanya, bukan grup. Jadi administratif ini sebagai grupnya. Contoh kita buat lagi feature dataset untuk penggunaan lahan. Next, koordinat sistem untuk XY, setnya tidak perlu. Finish. Nah, kan di sini kita misalkan kita ingin menggunakan data save file dari Kota Makassar yang di-download di Inagio Portal. Kalian bisa lihat di video sebelumnya tentang mendownload data RBI dari Inagio Portal. Kita pilih saja yang mana kita mau masukkan ke file geodatabase kita. Untuk administrasi ini satu, ini kita perlu juga jalan. Tongkat KM maupun toponim saja. Kemudian klik kanan, ekspor. Ini input feature, kita pilih yang ini, kemudian administratif, add. Salah, dan kita pilih output geodatabase-nya di mana. Kita pilih di Makassar administratif. Oke, kita tunggu. Kan di bagian administratif sudah ada yang kita ekspor tadi. Jadi ini bukan save file lagi, dia sudah menjadi feature class. Dan kita masuk ke pengguna lahan. Nah, di bagian pengguna lahan kini sudah ada semua yang kita ekspor tadi. Nah, gimana kenampakan file ini di luar? Kita lihat, kita masuk ke file explorer, kita datang untuk masuk ke file tadi. Nah, LGDB-nya itu yang ini. Di sini nggak ada save file-nya, feature datasetnya, fitur class-nya tidak kelihatan. Jadi, untuk melihat data ini, kita harus masuk di ArcCatalog atau di RMap. Bagusnya geodatabase ini, kita tidak akan kesulitan dalam mencari file kita.
dan sangat aman. Selanjutnya kita masuk ke katalog. Kan kita disimpan di blog data. Nah, ini di Kota Makassar. Masukkan, tarik ini ke dalam. Semuanya langsung masuk. Beda sama yang ini, perlu tarik satu-satu, masuk. Jadi kita bisa mengorganisir data kita. Ini kita sudah atur misalnya mana, penggunaan bahan yang mana. Itu bagusnya jika kita menggunakan geodatabase. Jadi ingin mengcopy data ini, kalian tinggal copy ini saja, copy ke tempat lain. Mesti cari, misalkan ini kita cari lagi yang mana file dbf-nya, mana log filenya, rg filenya, spm-nya. Ini cukup langsung copy, semua data ini akan masuk. Terus di sini kita bisa buat topologi. Topologi di sini kita bisa membuat rule atau aturan jika ingin mengecek adanya error atau kesalahan pada data kita. Contohnya, kita tutup dulu ini, soalnya ini kepakai. Nah, topologi, next, mana yang kita ingin masukkan dalam aturan kita. Contohnya kita administrasi kabupaten, jalan, toponimi, dan tonggak KM. Next. Ini cuma jumlah ranknya ada 5, 1, 2, 3, 4 ini optional sih, terserah yang mana paling utama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ini juga bisa sama semua. Saat ini kita samakan semua, kita next. Nah, kemudian di bagian sini kita add rule. Contohnya di sini untuk tonggak KM, aturannya itu dia harus must be covered by boundary of, artinya dia harus terhimpun atau termasuk dalam lingkup area ini, administrasi kabupaten kota. Contoh ini rule description-nya ada. Jika di dalam, dia rulesnya benar, aturannya berlaku, jadi datanya tidak error. Yang bermasalah itu jika datanya di luar ini, pointnya ini di luar. Point must be covered by line. Ini datanya itu harus ada di garis itu. Jika di luar merah. Must be properly inside. Nah ini, jika tidak di dalam area ini, poinnya akan dianggap error. Tuh ini contohnya. Jika di garis itu error, di luar error, harus di dalam. Kalau yang tadi must be covered by boundary, artinya dia harus ada di pinggiran, di garisnya. Tidak boleh di dalam, tidak boleh di luar. Must be disjoint, artinya cuma titiknya itu tidak boleh berhubungan, harus berpisah, tidak ada hubungan antara titik satu dengan titik yang lain. Contoh kita ke must be properly inside. Oke.
itu saja dulu contohnya. Atau kita tambah lagi untuk jalan. Dia harus must be inside. Nah, harus dalam area. Jadi jika garisnya di luar area, itu akan error. Ini bagus untuk mengetahui apakah hasil pemetaan kita tidak ada yang melewati batas area kajian kita. Kita oke. Saja dulu. Dan next. Ini akan menjalankan topologinya. Sudah jadi. Untuk validasi, klik yes. Nah, ini sudah ada. Untuk melihat administratif topologi, kita lihat di bagian preview. Nah, ini sudah muncul. Jadi yang ini error semua ini. Untuk melihat lebih jelas, buka Armageddon lagi. Masukkan geodatabase tadi. Nah, di sini kan administratif, topologi, tarik masuk. Itu want to out ya, kita harus masukkan semua. Nah, di sini bakal ada area atau poligon, line, titik. Nah, yang error itu ini. Menora berarti ini yang linear point tidak ada. Kenapa bisa line-nya error? Lihat, dia di luar dari area ini. Jadi jika tersentuh luar ini, maka satu single line itu akan terbaca error. Contohnya kita aktifkan tadi star edit begini. Ini dia error. Jadi kita mesti cek data gini. Mana jalan ini? Jadi datanya yang ini. Ini teranggap error karena ada jalan di sini. Kalau yang point tadi topak atau enggak KM, dia masih dalam area ini semua. Jadi tidak ada yang error. Dan lagi untuk rules itu bagus untuk mendeteksi data kita yang error atau ada di luar kajian kita. Bagus untuk memvalidasi data kita kembali. Ya, mungkin itu saja untuk file geodatabase-nya. Pokoknya geodatabase itu sangat bermanfaat. Kita bisa mengorganisir data dengan baik. Bisa menerapkan rule untuk mengetahui error pada data kita. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih.